A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tukang sipil. Selawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Alhamdulillah teman-teman, kita sekarang akan membahas tentang bagaimana cara membuat data perencanaan struktur gedung bagian 1.2, yaitu bagaimana cara membuat data pembebanan statik. Nah, pembebanan statik. Oke. Nah, perlu ketahui teman-teman, untuk beban statik ini adalah beban diam. Nah, untuk beban statik kita bagi dua, yaitu beban mati dan beban hidup. Oke. Untuk beban mati sendiri, ini kita bagi lagi teman-teman menjadi dua bagian, yaitu beban mati berdasarkan sumber beban, yaitu beban mati kita bagi dua berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah beban mati dari berat sendiri elemen struktur, yaitu berupa balok, kolom, plat. Nah, bisa juga dari dinding struktural atau tangga atau pengaku. Nah, yang kedua adalah beban mati yang bersumber dari beban mati tambahan. Nah, apa yang dimaksud dengan beban mati tambahan di sini adalah seluruh elemen non struktural yang posisi atau keberadaannya itu bergantung terhadap keberadaan elemen struktur. Nah, maksudnya apa di sini? Nah, contohnya gini ya. Contoh mudahnya itu adalah beban mati dari dinding itu, dari dinding. Dinding ini kan elemen non struktural yang ditahan oleh balok. Kemudian bisa dari jendela gitu, bisa jadi dari plafon, kemudian instalasi perpipaan, elektrikal. Nah, itu dia. Nah, untuk teman-teman di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa ini salah satu sumber referensi saya dalam belajar analisis ya. Ini sumber dari webnya, yaitu web Building How. Di sini memang peraturan menggunakan Eurocode, tapi secara umum mereka menjelaskan tentang bagaimana tahap-tahapan analisis tuh. Jadi di sini juga juga bisa kita gunain gitu. Jadi silakan teman-teman buka web ini untuk belajar lebih dalam lagi. Selanjutnya, nah yang beban mati tambahan ini kita bagi menjadi 4 buah. Tuh 4 buah, kita bagi 4 buah. Nah, apa aja 4 buah ini? Yang pertama adalah kita harus merencanakan beban mati tambahan yang ditahan oleh balok. Tuh, apa beban matinya? Yaitu dinding. Nah, yang kedua apa? Beban mati tambahan dari plat. Yang beban mati tambahan yang ditahan oleh plat. Gitu. Apa contohnya? Lantai keramik atau granit atau ubin atau tegel. Kemudian ada spesi keramiknya atau mortar keramiknya, ada lapisan pasir di bawah mortarnya, kemudian ada plafon, kemudian ada instalasi elektrikal dan plumbing. Tuh, banyak kan teman-teman yang bergantung pada yang posisinya itu ditahan oleh plat lantai. Nah, yang ketiga adalah beban mati tambahan yang ditahan oleh tangga. Tuh, apa yang ditahan oleh tangga? Lapisan keramik, lapisan mortar, itu dia. Jadi nggak banyak di tangga nih. Kemudian ada juga railing tangga, tuh, itu beban mati tambahan juga teman-teman. Nah, yang keempat adalah beban mati tambahan yang ditahan oleh kolom yang bersumber dari pelimpahan akibat beban kuda-kuda. Itu. Nah, untuk beban kuda-kuda ini dibagi dua, yaitu beban pelimpahan ini ada dua, yaitu beban mati dan beban hidup. Itu dia. Nah, sekarang sedangkan beban hidup, penjelasan beban hidup nih. Beban hidup adalah beban yang keberadaannya tidak dominan pada satu lokasi gitu. Jadi nggak menetap dia. Jadi bisa berpindah-pindah. Nah, contohnya apa? Penggunaan orang yang berada dalam ruangan. Tuh, orang yang berada. Kemudian furnitur,
Segala aspek benda yang dapat dipindah-pindahkan itu bisa kita golongkan kepada beban hidup. Itu dia. Nah, di sini untuk beban hidup yang kita rencanain adalah beban hidup untuk plat lantai dan beban hidup untuk tangga. Nah, itu dia. Jadi inilah pembahasan yang akan kita bahas dalam video ini. Nah, langsung saja teman-teman, silakan buka filenya terlebih dahulu. Ada di link deskripsi. Nah, untuk yang pertama, di sini kita baca dulu. Ya, jadi kita biasakan membaca di sini. Analisis beban statik yang bekerja pada struktur gedung berupa beban mati dan beban hidup. Ini seperti yang dijelaskan tadi. Nah, peraturan yang digunakan dalam analisis ini adalah SNI 1727. Saya ulangi, peraturan yang digunakan adalah peraturan SNI 1727 tahun 1989 dan SNI 1727 tahun 2013. Itu. Untuk rincian beban yang akan dianalisis adalah sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman, ketika kita ingin membuat data perencanaan struktur, tuh memang agak sedikit panjang tuh. Tapi kalau misalnya kita lakukan secara step by step, insya Allah tuh selesai itu teman-teman. Dan mudah itu. Kenapa? Karena beban ini adalah item yang penting. Kalau misalnya data bebannya salah, insya Allah analisis juga salah gitu. Karena analisis itu adalah merencanakan struktur berdasarkan beban yang bekerja. Tuh, kalau misalnya bebannya benar, insya Allah analisisnya juga benar. Nah, selanjutnya di sini. Di sini kita menggunakan dua peraturan, yaitu pertama SN 1727 tahun 1989 dan 1727 tahun 2013. Nah, untuk yang 1989 ini digunakan pada perencanaan beban mati. Tuh, kenapa kita menggunakan tahun 1989? Karena pada tahun 2013 dengan nomor yang sama, itu di peraturan tersebut tidak menjelaskan secara detail tentang beban mati yang ditangani struktur. Itu dia. Nah, sedangkan beban hidupnya kita mengacu kepada SNI 1727 tahun 2013 karena di sini lebih detail dia. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk penjelasannya di sini kita untuk pembuatan data beban mati ini kita miliki format. Untuk pembuatan data pembebanan statik ini kita memiliki 3 format, yaitu format penyampaian beban mati, kedua penyampaian beban hidup, ketiga baru rekapitulasi. Nah, di sini untuk beban mati, pertama kita harus membuat dulu daftar jenis beban mati yang akan digunakan. Itu dia. Jadi dengan daftar ini kita akan memudah untuk mengklasifikasikan beban yang bekerja di balok, di plat dan tangga. Nah, itu dia. Jadi nanti kita akan bahas yang untuk B, item B, C, dan D itu menggunakan data A, gitu dia. Nah, selanjutnya yang beban E ini sudah ada. Kian kita bilang, oh misalnya bang kita belum ada nih data pembebanan kuda-kuda. Ya udah nggak apa-apa, karena kita belajar di sini, jadi kamu ikutin aja dulu beban yang kita gunain. Gitu. Nah, selanjutnya untuk beban hidup gitu juga. Pertama kita buat dulu daftar beban hidup yang bekerja. Kemudian baru kita masukkan ke dalam analisis beban hidup yang bekerja pada plat tangga. Maksudnya apa di sini? Kita klasifikasikan dia sesuai dengan fungsi ruang, sesuai dengan area yang kita gunain. Itu dia. Nah, setelah kita membuat data ini, lalu kita rangkum ke dalam tabel rekapitulasi beban struktur, sehingga beban mati dan beban hidup yang kita analisis di 2 item ini mudah untuk kita baca, mudah untuk kita lihat gitu. Jadi kita nggak perlu lagi membuka analisis perhitungan yang panjang, cukup kita lihat di tabel rekap ini, selesai. Nah, sekarang sudah jelas itemnya, kita lanjutkan. Nah, pertama beban mati. Beban mati yang digunakan pada analisis pembebanan struktur mengikuti SNI 1727 tahun 1989 seperti yang dijelaskan tadi di atas. Nah, secara umum dijelaskan pada tabel di bawah ini. Nah, ini data hasil daripada pembuatan data tabel beban berat jenis beban mati. Nah, jadi teman-teman untuk tabel ini silakan teman-teman buka SNI ini 1727. Nah, kemudian teman-teman juga lihat daripada gambar arsitektural. Gambar arsitektural itu penting. Jadi teman-teman lihat apa aja item-item yang yang digunakan pada analisis struktur teman-teman.
Yang selanjutnya apalagi? Nah, perlu diketahui teman-teman, pada tabel ini saya menggunakan item yang saya butuhkan. Ini dia, yang saya ambil dari SN 1727 tahun 1989. Dan untuk item yang nomor 8 dan 9, yaitu instalasi plumbing dan mechanical electrical plus waterproof, ini saya dapat di beberapa laporan dan saya gunain sebesar 25 kg per meter luas gitu. Jadi kalau misalnya bebannya itu besar atau berlebih itu tidak masalah, tapi jangan beralih gitu. Setidaknya jangan kurang gitu, jangan kurang. Kalau beban besar akan menghasilkan momen besar, akan menghasilkan tulangan yang besar gitu. Jadi insya Allah angka safety-nya akan lebih aman. Nah, berdasarkan data ini kita masukkan lagi nih ke item yang akan kita tinjau. Nah, pertama yaitu analisis beban mati tambahan yang bekerja pada balok itu. Maaf, yang kedua itu analisis beban mati tambahan yang bekerja pada balok. Nah, untuk beban mati tambahan yang bersumber dari berat sendi elemen struktur. Nah, jadi gini teman-teman, ketika kita menganalisis menggunakan software, ketika kita ingin menganalisis struktur gedung, kita diperbolehkan menggunakan software. Nah, pada umumnya software tersebut akan secara otomatis menghitung berat sendiri elemen struktur. Ini dia, secara otomatis maka menghitung berat sendiri elemen struktur. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot menghitung berat berapa, berat sendiri balok, kolom, platnya, kita nggak perlu. Kita cukup menginputkan data beban mati tambahan dan beban hidup. Itu untuk statiknya. Nah, sedangkan analisis beban mati tambahan yang bekerja pada balok dijelaskan pada penjelasan di bawah ini. Tuh. Jadi untuk beban mati tambahannya baru kita hitung. Oke. Nah, di sini ada ilustrasi yang ngepas ya. Di sini teman-teman kalau bisa perhatikan, pertama ini adalah bangunan yang kita bilang rumah 2 lantai ya. Lantai 1, lantai 2, kemudian ada juga di sini lantai basement. Nah, kalau diperhatikan di sini pada rumah ini, balok yang di sini, yang lantai 2 ini menahan dinding lantai 2. Tuh, balok lantai 2 menahan dinding lantai 2. Tuh juga. Nah, ketika menahan dinding ini, kita lihat speknya. Oh, spek dindingnya itu terbuat dari batu bata. Nah, kita lihat. Ya, ini dia. Ini dia. Jadi, dinding adalah beban mati tambahan yang ditahan oleh balok. Itu. Jadi, kalau misalnya kita lihat distribusi dari ilustrasi gambar di sini, ya. Jadi, kalau teman-teman ingin lihat webnya, silakan buka terus linknya. Insya Allah akan saya tampilkan juga di kolom di deskripsi. Jadi pada ilustrasi pembebanan ini, seluruh elemen non struktural itu ditahan oleh elemen struktural di bawahnya, yaitu plat menahan meja, kemudian ruangan, kemudian rak. Sedangkan balok menahan dinding gitu, karena balok berada di atas karena dinding berada di atas balok. Itu dia. Nah, beban yang di atasnya disalurkan lagi ke bawahnya. Tuh. Misalnya beban dari plat ditahan oleh balok dan balok ditahan oleh kolom. Itu dia. Nih. Nah, kemudian untuk beban dinding tadi, ini juga ilustrasinya, ini dia. Nah, jadi beban dinding itu terlihat memanjang ya. Kalau bisa kita perhatikan ini memanjang. Jadi area luasan yang kita hitung kita convert ke dalam meter panjang. Nah, selanjutnya di sini. Nah, di gambar pertama ini adalah gambar denah balok. Lantai 2 kita bilang. Lantai 2 boleh lah kita bilang lantai 2. Tuh. Jadi denah balok. Nah, kemudian denah balok ini nggak semua balok yang menahan dinding. Ada beberapa yang menahan, ada juga yang tidak. Nah, inilah gambar kedua, gambar B. Ini A ya. Ini A. Oke. B. Jadi yang kedua ini, yang B ini adalah gambar denah balok yang menahan beban gitu, yang diberi beban. Tuh. Nah, untuk ilustrasi pembebanan seperti ini teman-teman. Jadi balok menahan sebuah dinding gitu. Nah, di sini untuk dindingnya itu tingginya adalah 4 meter. Nah, untuk 1 meter luasnya dinding ini menahan 2,5 di sini ya, 2,5 kN per meter luas. Ini ilustrasi teman-teman ya. Ilustrasi. Nah, kita lihat bagaimana cara kita mengetahui beban yang ditahan oleh balok ini. Kita akan melihat berapa beban yang ditahan beban balok yang ditahan beban dinding yang ditahan oleh balok itu
per meter panjangnya, per 1 meternya. Nah, kita lihat di sini. Nah, rumusnya itu apa? Rumusnya adalah berat dinding atau beban mati dinding, beban mati tambahan pada lantai 2 sampai 4. Jadi di sini kita klasifikasikan dulu. Nah, ini adalah analisis berat dinding beban mati tambahan dalam kurung beban mati tambahan untuk lantai 2 sampai 4 pada balok gitu. Jadi untuk lantai 2 sampai 4 pada gedung yang kita jelaskan di bagian pertama ini, lantai 2, 3, 4 itu perhitungannya 1. Itu dia. Jadi kita boleh menyederhanakannya. Ini dia. Nah, rumusnya apa? Berat 1 meter panjang yang ditahan oleh balok yaitu panjang per meter dikali tinggi dinding dikali berat dinding. Itu panjang 1 meter dikali dinding dikali berat dinding per meter luas. Nah, contohnya apa? 1 meter panjang dikali 4. Nah, 1 ini dari mana? 1 ini datang dari sini. Ini dia. Kita ingin melihat 1 ini. Per 1 meter panjangnya. 1 dikali 4. 4 itu apa? Tinggi dindingnya. Nah, kemudian dikali dengan berat dinding per meter luas. Nah, kalau kita lihat dari tabel di atas ini, butuh berat dinding pasangan setengah bata batu merah ini, beratnya itu adalah 2,453 kN per meter luas. Nah, oke. Nah, hasilnya dari perhitungan ini menghasilkan bahwasannya berat dinding bata yang ditahan oleh dinding pada balok berat dinding yang ditahan oleh balok lantai 2 sampai 4 itu sebesar 9,81 kN per meter panjang. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya untuk berat dinding yang ditahan oleh lantai atap pada balok yaitu di sini diketahui bahwasannya berat dinding itu per 1 meter panjang dengan tinggi 1,2. Jadi dia nanya bahwasannya berapa sih berat dinding per 1 meter panjang dengan tinggi dindingnya 1,2 meter gitu. Nah, ternyata untuk menggunakan rumus yang sama di sini berat dindingnya itu adalah 2,943 kN per meter panjang. Nah, itulah dia hasil daripada perhitungan yang kita peroleh. Nah, jadi kalau misalnya diketahui ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Nah, jika ini dinding, maka untuk 1 meter panjang ini, 1 meter panjang di sini, dia balok itu menahan 2,943 itu untuk lantai atap. Sedangkan untuk lantai 2 sampai 4-nya itu 9,8. Nah, selanjutnya masuk. Nah, kita masuk kepada yang bagian ketiga yaitu analisis beban mati tambahan yang bekerja pada plat lantai. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi di bagian awal, bahwasannya untuk plat lantai sendiri itu banyak ya item yang ditahan. Nah, item-itemnya itu contohnya untuk lapisan lantainya sendiri di sini. Jadi di sini kalau misalnya di gambar ini itu ada granit. Kemudian di bawah granit itu ada lapisan mortar atau semen dan pasir. Itu. Kemudian di bawahnya lagi ada di sini beton ringan. Kalau kita nggak gunakan beton ringan tapi pasir. Nah, kemudian baru masuk ke plat lantai. Nah, untuk penyusunan bebannya ini kita susun secara beraturan kalau bisa. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ini ada contoh sebuah lantai dengan ukuran 4x4 meter. Nah, diketahui bahwasannya ditanya berapakah beban yang ditahan oleh plat lantai per 1 meter luasnya. Nah, sekarang kita masuk dalam rumus. Nah, kita jelasin dulu bahwasannya ini agak terbalik ya. Oke, ini dia. Nah, jadi diketahui bahwasannya untuk struktur lantainya itu terdiri daripada penutup lantai ubin dengan tebal 2 cm. Tuh. Kemudian ada di bawahnya ubin tuh ada mortar. Mortar tebalnya 3 cm. Di bawah mortar ada pasir. Tuh ada pasir yang dimana pasir ini berfungsi untuk menahan atau meredam panas akibat sinar matahari yang berlebih. Nah, di bawah pasir ini ada plat lantai ya. Tadi di sini ada di bawah ini ada plat lantai batu bertulang. Karena plat lantai batu bertulang itu adalah elemen struktur, maka bebannya itu dihitung oleh program. Jadi di sini tidak kita hitung, gitu. Jadi kita inputkan. Nah, selanjutnya di bawah plat lantai itu ada instalasi plumbing dan mekanika elektrikal.
Nah, untuk diperketahui teman-teman, untuk instalasi plumbing ini nggak semuanya digunakan pada konstruksi gitu, nggak semuanya. Tuh, jadi ada beberapa item di plat lantai itu yang menerapkan, ada juga yang tidak gitu. Jadi disesuaikan. Yang biasanya menerapkan itu adalah elektrikal gitu, elektrikal kayak kabel-kabel, itu kan ada tuh biasanya. Nah, selanjutnya di bawah instalasi ini ada ditutupi dengan langit-langit dan penggantung. Nah, itu dia teman-teman. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Nah, selanjutnya apa teman-teman? Nah, menggunakan data ini, data apa namanya? Daftar beban di atas, tuh, data beban di atas. Kita masukkan dalam perhitungan. Tuh, jadi ini perhitungannya cukup sederhana, nggak ribet-ribet sih, karena kita tinggal menginputkan data yang udah ada gitu. Contohnya di sini untuk ditanya untuk tebal lantai ubin ini untuk 2 cm-nya berapa? Itu. Nah, 2 cm ya. Nah, kita lihat di tabel. Kita lihat di tabel bahwasannya untuk lantai ubin, mana dia lantai ubin, lantai ubin, lantai ubin. Ah, ini dia. Lantai ubin. Ah, ini dia. Lantai ubin ya. Ini lantai ubin. Untuk 1 meter tebalnya, untuk 1 cm tebalnya, itu beratnya itu adalah 0,235 kN per meter luas. Jadi kalau misalnya 1 cm tebalnya itu kalau tebal 1 cm itu 2,35, maka untuk tebal yang 2 cm kita kali 2. Maka di sini kita kali 2. 2 kali 0,235 sehingga beratnya itu adalah 0,47. Nah, selanjutnya mortar di sini. Nah, untuk mortar gitu juga. Kita ditanya nih, tebal mortar 3 cm. Berapakah berat 1 meter luasnya? Gitu, untuk tebal 3 cm. Kita lihat. Nah, untuk tebal 3 cm itu di tabel ini adalah 0,206. Tuh. Ya udah, kita inputkan di sini. Nih, kita inputkan di sini. Kita kali. Jadi 3 kali 0,206. Sehingga menghasilkan 0,61 kN per meter luas. Nah, selanjutnya gitu juga untuk di pasir. Kita masukkan tebalnya. Nah, untuk pasir di sini diketahui bahwasanya beratnya itu adalah 17,658 kN per meter kubik. Nah, ingat kubik ya. Tuh. Nah, jadi untuk tebal daripada pasir yang 3 cm ini, pasir yang tebal 3 cm, ini kita convert dia dulu. Kita convert dia ke dalam meter. Jadi di sini perhitungannya adalah 0,03 dikali dengan berat jenis pasirnya. Massa jenis pasirnya. Sehingga untuk berat pasir dengan tebal 3 cm itu adalah 0,529 kN per meter luas. Itu dia. Nah, untuk plumbing ini nggak perlu lagi kita kalikan 1 karena di sini sudah jelas bahwasannya beratnya itu adalah untuk 1 meter luas. Tuh, sudah jelas. Jadi kita inputkan aja. Kita inputkan aja dia nilainya segini. Tuh. Untuk langit-langit di sini ini E28 ya. Saya salah. Betul nggak ya? E28. Oh, benar nih dia. 117. Oke. Nah, jadi untuk plat lantai nih dengan ilustrasi seperti ini. Ya, nih kurang lebih. Jadi untuk plat lantai ini yang kita rencanain itu menahan beban mati sebesar 2,04 kN per meter luas gitu. Itu dia. Jadi sudah jelas gitu. Nah, begitu juga yang kita gunain pada perhitungan beban mati tambahan untuk lantai atap. Itu dia. Jadi untuk lantai atap itu beratnya adalah 0,667 kN per meter luas. Tuh. Jika teman-teman kurang paham, silakan diulang-ulang atau silakan dibaca lagi materinya dan sesuaikan dengan persoalan yang teman-teman hadapi. Nah, selanjutnya untuk beban tangga di sini. Nah, beban tangga ini kita bagi 2. Pertama adalah plat tangganya dan kedua bordesnya. Nah, untuk beban mati tambahan pada bordes itu ada 2, yaitu plat lantai ubin dan mortar. Gitu. Nah, mortar di sini dengan ubin di sini memiliki total berat yaitu 0,8829 kN per meter luas. Sedangkan untuk tangga ini cukup panjang ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman lihat sendiri untuk mempersingkat waktu. Kita yang penting-penting aja. Bahwasanya untuk tangga di sini kita bagi 2. Pertama untuk plat tangga yang datar, untuk plat tangga yang polos, dan kedua adalah untuk anak tangganya. Dan beban
non struktural. Nah, jadi untuk plat tangga ini kita asumsikan dia sebagai elemen struktur. Sedangkan untuk anak tangga yang segitiga ini, yang segitiga, yang segitiga ya, yang segitiga ini, oke, yang segitiga ya, ini segitiganya nggak ada yang ini ya, yang lebih oke, oh ini dia ada. Kita balikkan, seret, putar kanan, iya, nih, tuh paten dah. Nah, untuk yang anak tangga ini dan anak tangga yang ini nih, kita anggap sebagai elemen non struktural. Kenapa? Karena di program itu memiliki batasan dalam pembuatan geometrik struktur. Jadi elemen anak tangga ini walaupun dia dari bata bertulang, kita asumsikan sebagai elemen non struktural. Jadi kita hitung bebannya, lalu kita inputkan ke dalam program. Nah, jadi kita memiliki 3 item ya di sini. Pertama adalah lantai keramik, kedua seksi keramik, dan ketiga adalah anak tangganya. Nah, jadi 3 item ini kita anggap sebagai elemen non struktural. Nah, untuk belat tangga per 1 meter luasnya ini, di sini sudah dijelaskan ya. Teman-teman baca sendiri. Ya sendiri di sini. Bahwasannya untuk bebannya itu memiliki total 1,921 kN per meter luas. Gitu. Nah, selanjutnya untuk beban mati tambahan pada akibat pelimpahan kuda-kuda. Nah, di sini sudah jelaskan sebagai contoh. Untuk contoh dalam perencanaan data beban yang lebih komplit, di sini beban kuda-kudanya kita asumsikan bahwasannya beban mati tambahan sebesar 5 kN dan beban hidupnya 4 kN. Nah, untuk posisinya di struktural nih. Nah, untuk posisi di struktural itu kalau kita boleh perhatikan. Nah, posisinya itu ada tepat di atas kolom. Ini dia. Di atas kolom, kolomnya ngapain hilangin ya? Ini dia, di atas kolom. Di atas kolom lantai atap. Lantai 4. Jadi 1 posisinya di sini, 2. Jadi dia membentang di tengah-tengah tuh. Dia membentang di tengah-tengah. Jadi ada 4 buah kuda-kuda. Nah, 4 buah kuda-kuda ini. Nah, selanjutnya 1 titik kuda-kuda ini memiliki beban tekan P sebesar 5 kN untuk beban matinya dan beban hidupnya sebesar 4 kN. Nah, kalau kita lihat dari Dena, itu posisinya tuh di sini, di tengah-tengah. Nah, dia 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nah, kembali lagi. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas ini, yang nomor 2 sampai nomor 5, tuh kita masukkan ke dalam sebuah tabel rekapitulasi. Ini sesuai dengan konsep daripada analisis kita di atas. Itu dia. Jadi setelah kita menghitung analisis beban mati, beban hidup, kemudian masukkan dalam rekap. Itu dia, rekap ya. Nah, ini dia rekapnya. Oke. Nah, yang tadi bahwasannya beban mati pada balok sekian bebannya untuk lantai atap dan lantai 2 sampai 4 dan lantai atap. Kemudian beban tambahan untuk plat lantai. Tuh, nomor A sampai B. Kemudian beban mati tambahan pada tangga untuk itu ada plat bordes dan tangga. Kemudian ada pelimpahan beban kuda-kuda. Itu dia. Ini untuk beban mati aja. Nah, selanjutnya data tabel inilah yang kita gunakan ketika dalam menginputkan beban di program. Nah, selanjutnya untuk beban hidup. Nah, beban hidup seperti yang kita jelaskan di awal, bahwasanya beban hidup ini kita rencanakan berdasarkan peraturan SED 1727 tahun 2013. Itu dia. Nah, untuk tabel beban hidup ini kita sesuaikan dengan fungsi lantai yang kita gunakan di berdasarkan data arsitektural. Dan fungsi lantai itu juga didetailkan lagi, dikategorikan berdasarkan fungsi ruangannya gitu. Oh, ternyata di lantai sekian itu ada namanya atap dak tuh. Kemudian di lantai sekian itu ada ruang kantor. Kemudian ada juga beban hidup tangga dan ada juga ruang toilet atau ruang pemeliharaan. Nah, jadi berdasarkan data yang kita dapatkan di arsitektural gitu. Ini contohnya teman-teman ya. Ini contoh hasil penginputan. Biar lebih kena ya maksudnya. Biar lebih kena karena saya nggak punya data beban arsitektur ya data arsitektural karena saya cuman buat data konsepsional aja sih gitu biar lebih cepat. Nah, contohnya di sini untuk lantai atap nih, untuk lantai atap itu kita menggunakan beban
hidup atap dak sebesar 0,96 kilonewton. Nah, sedangkan untuk beban di lantai 2 sampai 4 itu kita menggunakan beban yang bervariasi, yaitu di sini 2,4. Jadi ruang kantor atau ruang aktivitas untuk kantor dan administrasi itu kita masukkan sebesar 2,4 kilonewton. Sedangkan untuk ruang pemeliharaan itu atau toilet sebesar 1,92 kilonewton. Jadi lebih ringan. Nah, ini dia rinciannya. Jadi kita kelompokkan dulu deh. Kita lihat dulu fungsi ruangnya apa. Gitu. Semakin detail kita menjelaskan, mendeskripsikan, semakin mudah kita dalam menginputkan. Dan semakin detail juga hasilnya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat dari tabel ini langsung ya. Jadi fungsi ruangan langsung di sebelahnya ada berat. Jadi berat ini kita masukkan dari sini. Tuh. Jadi kita sesuaikan. Jadi ketika kita inputkan beban tuh udah oke deh. Udah enak gitu. Nah, ini dia bisa teman-teman lihat sendiri. Lantai 2 untuk ruangnya itu ada administrasi toilet. Lantai 3 ada kerja dan toilet. Lantai 4 ada rapat, ruang kerja dan toilet. Lantai atap hanya untuk sebagai dak. Kemudian ada beban hidup tangga. Dan juga beban hidup akibat pelimpahan kuda-kuda. Nah, kemudian untuk teman-teman yang ingin menggunakan reduksi beban hidup, nah di sini saya rekomendasikan sebesar 30%. Dan ini saya dapati dari sumber dari VMA 7 strip 10 dan juga ada dari buku Profesor Yuswandi Imran. Di situ jelaskan bahwasannya kita diperbolehkan untuk mereduksi beban hidup sebesar 30%. Nah, ada timbul lagi pertanyaan di sini. Apa alasan kita dalam menggunakan nilai reduksi alasan kita dalam mereduksi beban? Ini timbul pertanyaan ini teman-teman. Ini penting soalnya. Nah, apa alasan kita? Nah, di sini ketika saya dikasih pertanyaan seperti ini, Bang, ini kenapa sih kita harus mereduksi beban pada struktur gedung kita? Apa alasannya? Nah, yang pertama, beban itu nggak semuanya, beban tidak selamanya bekerja 100%. Tuh. Maksudnya apa di sini? Beban nggak bekerja selama 100%. Contoh ada sekolah. Kita buat contoh ya, nanti dibilang apa pula nih? Contoh sekolah. Nah, posisi di lantai 2. Tuh, lantai 2. Nah, posisi lantai 2. Di mana posisi lantai 2 ini kita memiliki ruang-ruang kelas gitu, ruang kelas. Nah, sekarang kita mainkan imajinasi kita. Ruang kelas. Di mana ruang kelas ini sering dipakai beraktivitas untuk dari jam pagi sampai dengan sore. Tuh. Nah, pada posisi pagi sampai sore seluruh ruangan itu digunain. Nah, pertanyaannya, ketika seluruh ruangan dan seluruh lantai ketika seluruh ruangan dan seluruh lantai digunakan itu tidak menahan 100% dari beban yang direncanakan. Tuh dia. Tutup. Ini dia, cantik. Jadi, ketika seluruh ruangan dan seluruh lantai digunakan, itu tidak menahan 100% dari beban yang direncanakan. Nah, contohnya apa? Ketika kita bilang, Bang, beban hidup lantai untuk ruang sekolah yaitu 3,86 atau 87 lah, kita bilang. Kilonewton per meter luas. Itu enggak 100% ya, Bos. Tuh, hanya sebagian kecil atau hanya setengah atau 3/4 dari yang direncanakan. Nah, ketika kita bilang ini seperti ini, Bang, bebannya enggak 100% kok. Nah, jadi disinilah salah satu alasan kita untuk menerapkan reduksi beban. Tuh, jadi supaya jangan sampai nanti ketika data outputnya terlalu besar tulangannya. Itu. Jadi istilahnya jadi boros gitu. Jadi ada seperti itu untuk bahan pertimbangannya. Nah, selanjutnya apa?
Selanjutnya itu yang kedua ya. Bentar. Ini biar rapi ya, biar rapi. Oke, dikit. Nah, jadi ini alasan kenapa kita menerapkan reduksi beban. Nah, contohnya nih, contoh lagi. Contohnya, misalnya beban tadi kita bilang 100 kilonewton lah kita bilang rencanaannya. Plat direncanakan untuk menahan beban 100 kilonewton per meter luas. Oke. Nah, jika kita reduksi beban 30% daripada 100%, daripada 100 kilonewton, maka beban yang ditahan itu adalah 70 kilonewton per meter luas. Tuh. Jadi gini dia konsepnya. Jadi konsep daripada reduksi beban itu adalah kita mengurangi beban yang direncanakan. Tuh, jadi struktur itu program hanya menghitung beban yang ditahan oleh struktur itu sebesar 70 kilonewton dari 100 kilonewton jika kita menggunakan reduksi beban gitu. Jadi timbul lagi pertanyaannya, Bang, boleh nggak kita tidak menggunakan? Boleh. Kalau kamu tidak menggunakan reduksi beban, silakan, itu bagus gitu. Nggak ada masalah. Cuma nanti tulangan yang dihasilkan lebih besar dan biaya juga lebih besar gitu. Nah, Bang, kalau kita gunakan reduksi beban aman-aman aja gitu. Insya Allah aman. Nah, jadi untuk pembahasan daripada materi yang kedua, yaitu membuat data beban statik untuk struktur gedung, sudah selesai kita bahas. Itu dia. Kita lihat lagi di sini, kita evaluasi. Kita beri keterangan bahwasanya untuk beban mati ya. Beban mati. Oke. Beban mati sudah kita bahas, yaitu mulai dari beban di elemen, ditambahan, beban mati yang ditahan oleh balok, plat, tangga, dan pelimpahan kuda-kuda. Sudah beres. Nah, selanjutnya untuk beban hidup juga sudah beres ya. Di sini beban hidup sudah kita jelaskan. Kemudian untuk plat dan tangga juga kita jelaskan. Tuh. Jadi seperti itulah pembahasan daripada pembuatan data beban statik untuk data perencanaan struktur gedung. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar atau silakan chat, kirimkan pertanyaan kalian bukan ke pos kilat, tapi ke alamat Gmail tukang sipil 01@gmail.com. Tuh dia, langsung warna biru. Itu aja. Jika ada kesalahan dari saya dan kekurangan juga dari saya, semua kebaikan dan kelebihan yang saya tampakkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Ya Allah, jadi grogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba dan berusaha lebih baik. Terima kasih.